Perspective Talk, tempat kita belajar dari berbagai macam sudut pandang. Hari ini kita akan bertanya dari sumber yang cukup kredibel, seorang pakar hukum, bukan pakar hukum, praktisi hukum, yes, Saudara Iksan. Ya. Terima kasih waktunya, San. Ya, sama-sama. Oke, kita hari ini akan membahas tentang sebuah kontradiktif yang terjadi di Denpasar dan Bali mungkin pada umumnya, yang mana sudah mulai diterapkan semacam PSBB gitu, tapi mungkin tidak secara resmi. Ada beberapa wilayah-wilayah yang mengunci dirinya, ada beberapa bahkan kabupaten, desa bahkan yang tidak mengizinkan warganya keluar atau masuk gitu. Nah, kita akan sedikit kritis tentang apa sebenarnya dasar hukumnya, terus apakah itu memang boleh terjadi, bisa terjadi, atau itu ranah abu-abu atau seperti apa gitu. Nah, sekarang Saudara Iksan mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu secara umum kondisi di Bali ini sedang seperti apa sih, entah itu di mata hukum atau yang realita kita lihat sekarang. Oke, sebelumnya selamat siang. Jadi gini, sebenarnya kita nih berada di keadaan di mana posisi orang kentut itu derajatnya lebih tinggi daripada orang batuk dan bersin. Gimana tuh? Jadi derajat kentut itu lebih tinggi sekarang dibandingkan orang batuk dan bersin. Oke, kenapa gitu? Iya kan? Kalau orang sudah batuk bersin, wah COVID. Oh, oke. Kalau kentut nggak. Kalau kentut, udah aman gitu. Jadi derajat kentut tuh lebih tinggi. Jadi sekarang gini, Bali belum PSBB ya. Belum benar. Ya semoga tidak naik ini juga statusnya. Okay. Istilahnya orang yang positif juga tidak bertambah. Jadi penerapan yang dilakukan terutama di Denpasar ya, itu kan sifatnya masih himbauan. Ya, yang saya mendengar yang wajib itu malah masker itu wajib. Yeah. Sedangkan himbauan untuk tidak keluar rumah, ya, jangan keluar rumah, ngoyong cuma, udah bengkung. Nah itu kan masih himbauan. Yeah. Jadi kalau himbauan itu orang ya boleh diikuti boleh enggak. Nah itu kembali ke kesadarannya kita masing-masing kan. Yeah. Jadi karena itu sifatnya himbauan, jadi tidak ada bisa dikatakan sanksi. Nah cuman terkadang mungkin ada kayak di beberapa Banjar dia memberlakukan karena bukan dasarnya himbauan, karena dia tak ingin memutus dan menjaga wilayahnya. Ya istilahnya mereka buat peraturan, nggak boleh masuk daerah sini gitu. Oke, itu ya kebebasan Banjar lah ya istilahnya, bukan kebebasan, aturannya Banjar yang harus diikutin oleh masyarakat di situ. Tapi orang melintas mungkin masih bisa, tapi ya mungkin berinteraksi berhenti, yang itu pasti akan ditanya-tanya gitu. Yang penting ada keperluannya apa. Ya. Jadi himbauan kayak jangan berkumpul, tapi masih ada orang berkumpul. Jadi ini boleh melakukan, boleh enggak gitu loh. Ya sebenarnya sih seharusnya kalau mau ini lebih diperketat aja gitu loh dengan ya peraturan daerah mungkin, Perda atau Perkot, peraturan wali kota ya, perwali gitu kan misalnya. Jadi itu lebih kuat ya istilahnya kalau menurut saya, walaupun tidak bisa dikategorikan itu adalah dasar hukum, tapi itu adalah dasar hukum yang acuan, bukan dasar hukum ya, maksudnya jadi acuan yang pakem banget gitu loh untuk di semua daerah. Misalnya di Tabanan kan beda sama di Denpasar gitu. Tapi kalau misalnya perwali dikeluarkan tidak boleh seperti ini. Oke, itu bisa dijalankan, tapi kan masih banyak yang kita lihat harus dilihat dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang yang ya pokoknya banyak lah, sudut pandang sosial gitu. Jadi kalau misalnya kayak Perda atau perwali ya kalau dilanggar hukumannya ya sanksi gitu loh, sanksi administratif baik itu denda maupun kurungan. Beda ya kurungan sanksi administratif sama kurungan pidana ya. Oh beda. Beda. Sama sih tempatnya mungkin di penjara sama gitu, tapi berbeda ya ininya.
Oke, nah sekarang yang Perda Perwali Perbuk itu sudah ada yang mengatur tentang detail tentang itu nggak kira-kira sepengetahuannya San? Belum ada. Yang detail banget bahwa Ya belum seseorang- ada, karena kalau nggak salah bulan pertengahan Mei ini Denpasar mau ngeluarin PMK. Oke. Apa namanya, pembatasan Pembatasan. kegiatan masyarakat. Nah ini juga nggak tahu apakah itu perwali, apakah himbauan lagi gitu. Soalnya kata himbauan itu ya bukan abu-abu ya, ya istilahnya nggak mau jelas gitu loh. Ya orang Oke. mengimbau. Jadi kembali ke masyarakat, bisa nggak kita disiplin sama himbauan itu gitu loh. Oke, secara hukum himbauan. Ini himbauan ini berarti kan boleh diikuti dan tidak diikuti, boleh tidak diikuti Ya. gitu kan. Berarti tidak ada satupun kekuatan hukum yang bisa menghukum seorang ketika melanggar himbauan itu berarti. Betul nggak? Seperti itu kira-kira logika. Ya, logikanya seperti Oke, itu. Tetapi kok ketawa sih? Ya. Tetapi sekarang kita tidak sedikit melihat ada sanksi-sanksi kecil di lapangan gitu. Walaupun dalam konteks ini kita bukan berarti kita tidak setuju sanksi itu terjadi gitu. Tetapi perlu kita kritisi untuk kita lebih tahu lebih dalam itu tuh sebenarnya ada dasar hukumnya nggak sih gitu. Nah, kita menuju ke titik itu dulu. Sanksi-sanksi di lapangan yang dilakukan ketika dasarnya adalah himbauan. Nah, itu gimana tuh? Agak takut untuk berkomentar. Karena ini kembali biasanya, mungkin saya juga ngalamin waktu itu saya masuk ke satu wilayah. Habis itu dan di situ wajib masker. Oke. Wajib masker. Nah, kalau wajib harus. Wajib harus. Oke. Nah, wajib harus. Nah, saya bawa mobil nih kan. Masker ya pasti saya taruh di depan. Oke. Depan setir di atas dashboard. Ah. Karena logikanya saya nyetir, saya pakai masker, ungkap sesak gitu kan. Apalagi saya di mobil sendirian, nggak sama orang lain gitu. Pacar juga nggak punya. Sekalian promosi. Jadi saya lepas lah, saya taruh. Kemudian pas waktu saya masuk wilayah itu, tiba-tiba ada pecalang dan ada babinsa juga, ada polisi juga. Habis itu saya dengan pecalangan, wah, dia teriak. Oh, masker, pasti maksudnya masker gitu kan. Saya udah tunjukin masker gitu. Oke. Kemudian ada babinsa berhenti di depan mobil pas. Tolong pakai maskernya. Oke, dibandingin saya ribut dan segala macam, saya pakai aja. Oke. Jalan, ya saya lepas lagi. Itu bukan maksudnya saya ngelanggar ya. Gitu. Tapi kan logikanya gini, itu saya dalam mobil saya. Yang penting saya udah bawa masker, keluar turun dari mobil saya pasti pakai masker dong gitu loh. Yeah. Nah, cuma dalam mobil masa iya saya mau bersesak nafas ria dalam mobil kan, walaupun pakai AC kan juga tuh nafas cuma segitu doang gitu kan, dalam mobil lagi. Nah itu agak ya gimana ya, maksudnya yang wajib itu aja sudah tidak bisa untuk ini mana yang prioritas, mana yang enggak gitu loh maksudnya. Mana yang nah jadi kadang-kadang mungkin saya lihat ada juga waktu itu yang disanksi daerah wajib tuh suruh push up. Yes. Ya. Saya lihat di media sosial ada juga disuruh push up, sanksi disiplin lah mungkin istilahnya ya, mungkin supaya kapok, supaya dia bawa masker. Boleh-boleh aja, asal tidak ada misalnya fisik pemukulan dan segala macamnya kayak gitu. Itu larinya kan ke pidana nanti. Nah, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan himbauan, saya pikir sebenarnya agak susah mengatakan bisa ada sanksi gitu, karena kembali lagi kata himbauan itu ajakan dan boleh diikuti boleh enggak gitu. Tapi seharusnya memang supaya lebih kuat dasar hukumnya, adakanlah perda atau perwali yang mengatur gitu loh. Kalau hanya sekedar sifatnya himbauan, kalau ya istilahnya ya kalau bahasa Balinya gabeng ya jatuhnya gitu, karena nggak semua orang manusia di Indonesia ini mau ngikutin peraturan, karena sudah dari dulu itu sering sekali kan bilang
peraturan dibuat untuk dilanggar, itu yang salah. Seharusnya peraturan itu dibuat untuk mengatur, untuk supaya kita benar, bukan untuk dilanggar. Nah, kalau masker tadi itu kan ada wajib masker. Kita baca-baca di beberapa daerah wajib masker, ada apa namanya dipasang semacam umbul-umbul atau spanduk gitu kan. Ini kita lagi-lagi harus ingatkan bahwa ini bukan dalam hal kita tidak sepakat dengan itu gitu. Tetapi kita ingin lebih dalam untuk melihat dari sisi hukumnya gitu. Wajib masker, siapakah yang mewajibkan dan di manakah, apakah bentuk dari kewajiban itu, apakah berupa peraturan misalnya atau apa, siapa dan apa bentuknya? Oke, wajib masker itu kalau nggak salah itu anjuran dari Menteri Kesehatan ya. Tidak ada dasar bukan. Saya nggak tahu apakah ada di peraturan pemerintah tentang masker ini, nggak terlalu baca. Tapi anjuran yang menurut saya maksudnya seharusnya dalam keadaan saat ini memang harus diikuti, gitu loh. You nggak pakai masker ada kemungkinan kena, karena masker kain kemungkinan kalau nggak salah itu siapa Dokter Tirta bilang 75% itu menghalangi lah gitu. 75% berarti masih ada 25% kita kemungkinan akan kena gitu kan. Ya pakai masker, habis itu punya pasangan yang dia positif COVID, ciuman, kayak masker lagi, kan 25%-nya di situ gitu. Jadi kalau menurut saya sih anjuran ya gitu, wajib masker. Ya itu menurut saya karena sepertinya anjurannya itu karena ada ketakutan gitu loh. Ya kita lebih baik lah, udahlah ikutilah gitu loh maksudnya. Kalau saat ini ya, tapi kalau secara dasar hukum ya kembali kalau anjuran, himbauan, kalau itu memang baik ya ikuti, kalau memang menurut Anda tidak ya jangan gitu. Tapi kalau untuk masker sih kalau menurut saya sih anjurannya itu baik banget. Kalau anjuran atau himbauan tetap di rumah saja. Ya kalau kamu tidak punya pekerjaan, habis itu kamu cukup uang, cukup makanan, ya udah di rumah aja. Tapi kalau misalnya memang harus ada anak-anak yang harus dihidupi, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya kita tidak bisa mengikuti anjuran dan himbauan kan gitu. Jadi secara hukum itu tidak bisa dikenakan sanksi gitu. Karena saya ada anak dan segala macam. Nah, kembali kalau misalnya nanti keluar misalnya kayak PSBB pelajaran PSBB apa sosial gitu P-nya? Pembatasan sosial berskala besar. Beda ya sama lockdown ya. Kalau negara lain kan lockdown gitu kan, berarti udah nggak ada apa-apa, pemerintah yang ngasih uang, yang ngasih kehidupan ke masyarakat katanya. Tapi kalau misalnya PSBB berarti ya kita nggak boleh beraktivitas. Yang saya lihat sih kalau di Jakarta ya nggak boleh beraktivitas kecuali untuk membeli bahan makanan ke rumah sakit yang seperti itu. Ya saya ini sama kayak lockdown juga sih, lockdown kan juga kayak gitu. Tidak ada pekerjaan. Jadi semi lockdown untuk PSBB saya bilang. Nanti kalau ada pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat ya saya bilang nggak beda jauh juga dengan PSBB gitu loh. Nah sekarang bagaimana ininya yang saya lihat itu ke belakangnya tarikannya, bagaimana tentang orang yang di PHK, gimana dia nggak habis itu, bagaimana juga orang yang harus bekerja setiap hari gitu kan. Orang jualan sayur itu kan nggak mungkin dong, dia nggak semuanya punya online. Ya sayur di rumah aja, nggak yang beli karena dia aja di rumah. Iya betul, kayak ojol gitu ya. Walaupun menurut saya sih ojol sekarang nasibnya agak lebih baik dibandingin teman-teman yang di PHK. Iya. Nah sekarang kita ambil studi kasus tanpa menyebutkan kabupaten kota lah itu, biar tidak nanti dikutip dan dipotong yang salah-salah gitu. Oh iya betul. Jadi ada sebuah kabupaten yang satu desa itu di lockdown itu, entah namanya apa. Yang jelas informasi yang saya dapat mereka mendapatkan makanan yang cukup gitu. Jadi appreciate buat desa itu. Namun kepala daerah di sana itu, bupatinya seolah maksudnya tidak ada peran gitu, karena tidak ada anggaran untuk mensuplai itu misalnya gitu. Nah sekarang secara
hukum dan kita akan mencoba membuat studi kasus gitu. Katakanlah saya seorang warga di sana gitu. Saya ingin keluar nih, sedangkan di sana adalah zona merah. Saya ingin keluar, saya ada sebuah kebutuhan, entah itu kerjaan atau apa gitu. Ketika saya keluar, saya dihalangilah oleh pecalang gitu ya. Karena yang saya lihat di sana adalah pecalang. Tidak tahu kenapa pecalang sekarang itu famous banget gitu. Aparat-aparat lain mungkin ada, cuman tidak sebanyak pecalang yang kita lihat. Katakanlah saya dihalangi oleh pecalang sehingga saya ada suatu hal yang rugi gitu, merugi. Misalnya katakan saya jadi harus menanggung karena saya wan prestasi gitu, saya jadi harus menanggung uang sebesar 10 juta gitu misalnya, karena saya tidak bisa hadir ke tempat itu untuk saya melakukan entah itu meeting, perjanjian atau dan lain-lain gitu, sehingga saya buat prestasi. Nah, secara hukum bolehkah saya menuntut pecalang itu karena dia menghalangi saya dan saya terkena kerugian sebesar 10 juta? Silakan. Pada dasarnya kalau misalnya untuk pecalang ya, apa namanya, menuntut ini pecalang kayaknya sih dimaknai lebih istilahnya. Karena dia pun hanya menjalankan tugas. Sedangkan kalau misalnya di atasnya dia kan pasti pecalang, atasnya banjar, kepala desa, kepala kadus dulu kadus, habis itu kepala desa, habis itu kepala desa adat paling tinggi dia, nggak punya di atasnya lagi. Ada lagi, habis itu kan camat. Enggak, kalau pecalang itu dia itu punyanya desa adat. Kalau desa dinas dia hansip gitu. Ya 11-12 lah. Ya. Kan itu cuman perbedaan antara administrasi desa dan administrasi adat. Jadi mereka menjalankan tugas. Himbauan misalnya, karena himbauan dan harus mengisolasi daerahnya mereka sendiri, karantina lah istilahnya. Karantina daerah. Karena mungkin ada yang positif di situ, dia tidak mau orang gara-gara mungkin ada yang keluar bawa virus, nanti desanya kena. Itu bagus sebenarnya. Tapi kalau misalnya tadi kayak Bapak menanggung kerugian, Bapak nih menanggung kerugian akibat itu sebenarnya nggak bisa juga, karena pertama dia menjalankan tugas dan itu keadaan force major relatif. Force major relatif. Ya, force major relatif, bukan absolut, karena ini bukan bencana alam. Dia relatif. Jadi ini menarik nih. Jadi masih bisa dilakukan upaya hukum dengan ininya Bapak, rekanan bisnisnya Bapak. Agar tidak terjadi dengan uang prestasi. Jadi kan itu force major relatif gitu loh. Nanti yang membuktikan yang akan membuktikan kan di pengadilan gitu. Kalau memang harus sampai dibawa ke ranah hukum. Nanti hakim akan menentukan apakah benar force major relatif apa tidak. Karena kalau misalnya Bapak bilang, saya rugi nih 10 juta, saya menuntut pecalangnya. Pecalangnya menjalankan tugas. Saya cuma menjalankan tugas, gitu lah. Katakan misalnya desa adatnya yang desa adatnya, yang dituntut gitu, kepala desanya. Ya istilahnya nanti akan model kayak gini. Kalau ingat dulu ada kejadian jembatan runtuh, kemudian ada iring-iringan truk kalau nggak salah. Nah itu hakim tidak bisa dia menuntut kontraktornya. Hakim tidak mengabulkan gitu, karena itu force major relatif gitu maksudnya. Model seperti itu. Jadi kenapa hubungannya dengan misalkan karena kita nggak bisa keluar gitu kan. Saya menuntut desa adatnya gitu. Ya kan desa adatnya dia merasa daerah saya tidak aman gitu. Saya bawa keluar nanti nama desa saya jelek gitu. Biasanya kalau misalnya dengan hubungan dengan bisnis dan segala macam ya lebih baik diselesaikanlah dengan ini tanpa harus desa adat. Karena kita kan kehidupan bermasyarakat. Nah, mereka juga istilahnya gini. Kita juga kadang-kadang sebagai manusia ya, kita harus bisa melihat mana yang buat kita nyaman, mana yang enggak gitu. Nah kan kadang-kadang hukum itu dibuat untuk buat kita nyaman, tapi kadang-kadang terkadang juga enggak gitu. Karena dia harus melindungi yang lain. Nah, mungkin ininya kita harus korban sedikit gitu.
Kalau itu definisi hukum yang Oke. gitu katanya sih begitu. Menarik sekali, bahkan saya tidak terpikir jawabannya itu gitu, karena saya sudah siapkan pertanyaan itu dari rumah gitu. Berarti buat rekan-rekan yang mungkin ada terkendala bisnisnya dengan adanya beberapa aparat, entah itu aparat desa maupun desa adat, desa dinas, kelurahan dan lain-lain, bisa membuat semacam argumen terhadap lawan terhadap partner bisnisnya bahwa ini adalah keadaan force majeure relatif ya bahasanya. Nah, itu bagus banget itu. Karena dia kategorinya ya force majeure relatif gitu loh. Saya nggak bisa keluar karena gini-gini gitu. Ya, ada bukti yang udah pastilah kita pasti punya bukti kan gitu. Kecuali kalau misalnya Anda ketiduran, Anda tidak datang dalam perjanjian ini. Wah, saya nggak boleh keluar karena desa saya melarang saya keluar, padahal dia ketiduran. Nah, itu berbeda hal. Gitu. Anda berbohong, Anda itu berbohong. Oke, pertanyaan berikutnya. Nanti saya mau nanya sedikit apa itu relatif dan apa tadi satu lagi? Absolut. Relatif dan absolut. Ya. Saya tanya studi case kedua. Ada ada sebuah toko itu, sebuah perusahaan gitu ya, atau apapun itu, yang dia berada di zona merah. Akhirnya tokonya memang tidak diharuskan untuk tutup gitu, tetapi jalannya ditutup. Sama dengan tidak ada orang lain yang datang ke sana. Nah, lebih baik tutup saja. Sebagai pengusaha, pasti dia akan tutup itu, walaupun tidak ada. Iya, pasti akan tutup. Nah, walaupun itu cuma 2 minggu misalnya gitu, tapi dia berdampak sekali. Kadang orang itu 2 minggu orang belum tentu lewat sana lagi karena dia pikir itu tutup gitu loh, atau dia pikir itu udah zona merah lah, itu nggak perlu sana gitu. Nah, yang saya pertanyakan adalah tentang relasi bisnis terhadap si toko ini. Katakanlah dia toko toko obat misalnya, toko makanan gitu, toko makanan ringan. Dia ini punya tagihan nih sama si suppliernya, ada hitam di atas putih ya, ada di atas putih. Tentu biasanya kan kecuali force majeure gitu kan. Nah, akhirnya dia tidak bisa membayar itu si supplier itu, barangnya masih ada gitu. Apakah si supplier bisa menuntut si toko ini agar dia segera membayarkan, atau si toko ini bisa menggunakan force majeure relatif ini sebagai alasan sehingga menunggu dulu kondisi reda baru dia membayarkan? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau gini, kalau mengacu pada Kepres ya, kalau nggak salah yang tentang ini, saya lupa nomor berapa tentang kedaruratan bencana COVID-19 kalau nggak salah kayak gitu, kalau nggak salah ya. Boleh lihat di sini nggak? Boleh. biar nggak salahnya, biar sambil langsung infonya biar detail. Yang nomor 12 ini tentang penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional. Kemudian ada turunannya kalau nggak salah itu tentang. Berarti ini corona sudah diputuskan bahwa ini adalah bencana. Ya, bencana nasional karena sudah 34 provinsi. Oke. Berarti force majeure. Ya, force majeure. Berarti semua kontrak ya bisa digunakan force majeure untuk ini. Gitu. Segera gunakan fasilitas ini. Karena itu sudah dianggap bencana nasional. Jadi kalau nggak salah ada kayak keringanan ini apa namanya? Bunga bank misalnya. Resesi kredit ya istilahnya. Relaksasi. Ya. Saya pikir spa aja yang relax. Karena kredit juga bisa relax. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau sudah dikatakan bencana ya bisa dipakai. Dan itu juga harus bisa ya, istilahnya sekarang istilahnya gini, kita nggak bisa untuk ngotot dengan haknya kita karena ada kewajibannya kita juga gitu loh. Kewajibannya kita sekarang adalah salah satunya adalah bersabar. Ya istilahnya kalau mau ngotot dengan undang-undang, dan habis itu mau ngotot dengan haknya kita sebagai misalnya sebagai
produsen, bukan, sebagai debitur dan kreditur. Nah itu nggak akan ketemu dalam titik ya. Jadi istilahnya hukum memang panglimanya ini gitu loh. Tapi kita juga harus melihat keadaan kondisi gitu loh. Ingat, hukum dibuat untuk kenyamanan, bukan untuk dilanggar. Berarti karena sudah ditetapkan sebagai bencana, kita mungkin bisa melakukan adendum, revisi dalam kontrak, panjangan waktu mungkin. Ya, mungkin bisa direvisi, diulang misalnya ya, misal pembayaran yang seharusnya bulan Mei, diundur lah jadi Mei tahun 2021 misalnya. Oke. Sudah panjang sekali perbincangan kita. Dan sekarang kita silakan diberikan penutup untuk dari keadaan seperti ini, masukan untuk pemerintah, pengusaha, masyarakat, apapun itu yang untuk membangun kita menjadi lebih baik ataupun membuat kita lebih tenang, atau kita mau mengikuti saling mendukung untuk bisa menyelesaikan menyelesaikan pandemi ini agar semuanya berjalan baik. Silakan. Kalau dari segi hukum, kalau kita sebagai praktisi hukum ya, buatlah yang mengikat dan mengatur dengan jelas gitu loh. Jangan di ranah abu-abu. Karena hukum itu kalau nggak hitam ya putih, jangan abu-abu gitu loh. A ya A, B ya B gitu. Kalau memang dilarang kita untuk tidak keluar, ya larang. Tapi ingat, di balik pelarangan itu harus ada dilihat bagaimana kehidupan dari masyarakat. Apakah sudah terpenuhi sembako dan kehidupannya, di situ bagaimana jangkauan untuk dia ke rumah sakit dan segala macam. Nah itu, jadi jangan di wilayah abu-abu. Kalau sifatnya hanya menghimbau, ya itu yang saya bilang tadi, bisa boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi sebaiknya sebagai warga negara yang baik ya kita mengikuti himbauan, ya. Karena peraturan dan himbauan itu berbeda. Ya, kalau peraturan itu untuk mengatur, kalau himbauan itu hanya untuk mengingatkan gitu. Ya. Kalau menghimbau untuk mengikuti peraturan, nah itu lebih baik dibandingkan menghimbau hanya menghimbau aja gitu loh. Ya, nggak ada peraturannya. Ya. Lebih baik menghimbau untuk mengikuti peraturan. Jadi ada peraturan, ada himbauan. Itu lebih bagus gitu loh. Ya. Terus untuk masyarakat juga, apabila kita ingin memutus rantai ini ya disiplinlah gitu loh istilahnya. Ya jangan keluar rumah kalau memang nggak perlu gitu. Misalnya untuk kongko gitu kan. Kalau misalnya untuk kerja ya itu lebih baik gitu loh. Ya walaupun di luar sana banyak virus bertebaran, tapi setidaknya itu ada manfaatnya dibandingin Anda nongkrong ngumpul main Mobile Legends bareng-bareng kena COVID. Tidak ada gunanya. Lebih baik Anda misalnya bekerja, insya Allah mudah-mudahan tidak kena COVID. Astungkara kan ya. Ya itu sih yang pasti. Tolong ikutilah, taati peraturan, karena perundang-undangan dan peraturan dibuat untuk mengatur, untuk membuat kita nyaman, untuk membuat jalan kita lebih baik, bukan dibuat untuk dilanggar. Tolong dihilangkan perspektif dogma yang seringnya peraturan dibuat untuk dilanggar. No, peraturan itu dibuat untuk mengatur supaya kita hidup lebih bagus. Gitu. Yeah. Walaupun terakhir kadang-kadang itu ada sedikit bersinggungan dengan kepentingan. Itu dia. Oke, Iksan, terima kasih banyak waktunya. Semoga bermanfaat, walaupun tadi ada bengong gara-gara lupa. Maklum. Oke, mudah-mudahan banyak dapat informasi, banyak dapat wawasan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Perspektif Talk berikutnya. Bye. Thank you. Kita itu kalau blogger biasanya gini. Thank you.